Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi akad ijarah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CGNR, CSRS. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Fatmawati dengan INCA 1C020088, ruang R010 akuntansi, mata kuliah akuntansi syariah. Di sini pokok bahasan yang akan saya bahas itu ada 5. Yang pertama itu pengertian akad ijarah, jenis akad ijarah, dasar syariah akad ijarah, perlakuan akuntansi PSAK ED 107, dan yang kelima itu ilustrasi kasus akad ijarah. Baiklah, yang pertama itu pengertian akad ijarah. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama itu ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Dan ulama Syafi'iyah mendefinisikannya transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan yang ketiga itu ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam Hukum Positif Indonesia, yakni dalam Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46 per PBI per tahun 2005 yang mengartikan prinsip al-jariah sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa al-jarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Baiklah, yang kedua itu jenis akad ijarah. Jenis akad ijarah ini ada dua yang dilihat dari objek. Akad al-ijarah oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama itu al-ijarah bersifat manfaat seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua itu dari objeknya itu al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan untuk menurut PSAK 107 itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu, dan yang kedua itu ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan akad atau janji dari pemberi sewa. Baik, yang ketiga itu dasar syariah akad ijarah. Di sini ada Quran Surah At-Talaq ayat 6. Dalilnya itu dalil tentang transaksi kebolehan al-jarah yang artinya kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan hadis riwayat Bukhari, kebolehan melakukan transaksi ijarah dasarkan pada hadis riwayat Bukhari itu yang berbunyi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Dan yang keempat itu ada perlakuan akuntansi PSAK ED 107. PSHK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah atau sewa menyewa, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multi jasa yang menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa, namun tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad ijarah. Dalam PSHK ini dijelaskan beberapa. Yang pertama itu aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Yang kedua itu ijarah adalah pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Yang ketiga itu ada ijarah mutahiyah bitamalik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Dan yang keempat itu ada nilai wajar adalah ada jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar atau arm's length transaction.
Dan yang kelima itu objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Dan selanjutnya itu sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dan yang ketujuh itu umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Dan yang terakhir itu wa'ad adalah janji dari suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya itu ada ilustrasi kasus akad ijarah. Di sini ilustrasinya itu dari kasus sejarah Bank BSM sepakat bertransaksi IMBT dengan Pak Jeon dengan kondisi tanggal transaksinya itu 3 Maret 2015 dan nama mobil itu mobil Aira. Harga beli bank itu 100 juta, keuntungan bank itu 20%, setahun, masa sewa itu 20 bulan, dan yang diminta itu tetapkan harga mobil termasuk keuntungan dalam masa 20 bulan, tetapkan biaya sewa per bulan, buat jurnal dari sisi bank untuk pembelian mobil dan pemberian sewa bulanan serta penyerahan secara hibah pada akhir periode dengan catatan dalam IMBT adalah ada akad sewa dan wa'ad. Pada akad sewa diuraikan benda yang disewa, harga sewa lama penyewaan, tidak ada menyebut bank, akan menyerahkan barang, wa'ad adalah lembaran yang terpisah bank berjanji menyerahkan barang apabila telah disewa selama 20 bulan. Dan itu untuk keuntungan 1 tahunnya itu kita hitung dari 20% jika sebulan itu 1,66%. Jadi jika 20 bulan itu 20 kali 1,66% itu sama dengan 33,2%. Dan keuntungannya itu 100 juta dikali dengan 33,2%, harga menjadi 133.200.000 dan harga sewa per bulan itu kan 100 dari keuntungannya itu dibagi dengan 20 bulan menjadi 6.660 dan harga pokoknya itu 100 juta dibagi dengan 20 itu menjadi 5 juta dan porsi PND sewa pada sewa itu 1.660. Dan jurnalnya itu pada saat perolehan aset ijarah itu aset ijarah pada debit dan kas pada kredit, dan pada saat pengakuan pendapatan ijarah itu di debit ada piutang usaha dan piutang pendapatan sewa, dan di kredit itu pendapatan ijarah. Dan yang selanjutnya pada saat pengakuan atau penyusutan amortisasi itu di debit itu terdapat beban penyusutan dan di kredit itu akumulasi penyusutan. Dan pada saat penerimaan sewa dari nasabah itu di debitnya itu ada kas dan di kreditnya itu ada piutang sewa dan piutang pendapatan sewa. Dan pada saat penyerahan aset ijarah secara hibah itu di debit akumulasi penyusutan atau amortisasi dan yang di kreditnya itu aset ijarah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.